student, good morning. How are you today? It's okay. Okay. Now, for this time, pelajaran kita bahasa Inggris untuk pagi hari ini, yang mana untuk kelas 12, IPA 1, les 3 dan 4, IPA 2, 12 IPA 2, les 5 dan 6. Untuk hari ini, Senin. So, untuk materi kita ambil dari pelajaran conditional sentence. Di kelas 2 kita sudah mempelajari conditional sentence. Nah, sebagai tambahannya di kelas 3, sebagai kata kunci conditional sentence saat ini kita ambil dalam penggunaan if clause. Yang mana if clause ini bisa digunakan untuk mengungkapkan beberapa hal. Nah, di antaranya adalah if clause sebagai reminder. Reminder maksudnya pengingat. Nah, untuk mudahnya kita membuat kalimat ini dalam berbahasa Inggris, ada aturannya dengan menggunakan rumus. If tambah simple present, tambah subject, tambah have, atau has, atau to, atau must, tambah verb 1. Kita lihat contoh. If you want to stay healthy, you must eat organic food. Perhatikan. If clause, subject, verb 1, to infinitive ya, to bukan verb 1, to infinitive plus healthy adjective. Kemudian kalimat kedua, you must eat organic food. Inilah dia. Contoh kedua, if she wants to be slim, she has, perhatikan ini, she has to go to a fitness center. Jadi untuk pemakaian ini kita nggak menggunakannya sekali semua, tidak. Namun kita harus memakai satu dari mereka dalam penggunaan kalimat. Oke, itulah yang disebut dengan if clause sebagai reminder, pengingat dalam Indonesianya. Nah, penggunaan kedua yaitu if clause sebagai imperatif. Imperatif maksudnya adalah perintah. Nah, ini digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu jika dia atau mereka menginginkan terjadinya sesuatu. Nah, untuk ini kita juga menggunakan pola agar lebih gampang kita menggunakannya dalam kalimat, yaitu if tambah simple present, kemudian kalimat kedua verb 1 tambah objek. Oke, kita ulangi, objek atau verb. Kita perhatikan contoh. Contoh, if you want to finish your homework, stop playing mobile games now. Perhatikan dengan rumus. If tambah subjek tambah verb 1, kemudian kalimat kedua verb 1 stop. Stop playing mobile games now. Nah, itulah yang disebut dengan if clause sebagai imperatif perintah. Stop, kata verb 1 stop. Nah, itu merupakan penggunaan kondisional yang kedua. Yang ketiga, penggunaan yang ketiga yaitu if clause sebagai suggestion. Suggestion ini kita gunakan bila seseorang ingin memberikan saran akan sesuatu yang seharusnya dilakukan jika ingin mendapatkan hasil yang diinginkan. Sama, untuk lebih mempermudah kita mengungkapkan dalam kalimat, ada pola yang kita pakai yaitu if tambah simple present, itu kalimat pertama yang posisi if clause-nya. Kemudian subject plus should, had, better, ought to tambah verb 1. Sama, kita harus memakainya satu dari mereka bertiga. Kita lihat contoh. If you want to stop. If you want to speak English well, you had better join a good English course. Yes. If clause subject 1 simple present, to speak English well,
Baru dari sini you pilih satu, had better. Boleh? Had better join a good English course. Kita memakai rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua, if you want to get up early. Nah, why? Why don't you stop watching? Suggest. Suggest yaitu memberikan seseorang nasihat agar sesuatu itu dilakukan, mengingatkan dia ingin mendapatkan hasil yang diinginkan. Itulah if clause suggestion. Oke, so kita lihat penggunaan conditional sentence yang keempat, yaitu if clause untuk mengungkapkan fakta umum atau yang disebut dengan general truth. Nah, ini merupakan kalimat pengandaian untuk menyatakan fakta atau kebenaran yang diterima secara umum. Nah, if clause general truth, fakta umum. Nah, untuk ini pola yang lebih mudah kita mengerti, kita menggunakan if clause general truth, yaitu if plus simple present plus future. Maksudnya di sini future, kamu mengingat rumus dari tenses future. Ada subject, ada will, ada shall, ada verb one. Nah, di sini dia posisinya. Kemudian rumus yang kedua, if tambah simple present juga simple present. Ada subject, ada verb satu. Di sini juga ada subject, ada verb satu. Iya. Untuk mempersingkat ini, namun kamu harus menganalisa what is the meaning present. Simple present, what is the meaning simple present? It is wrong? No, it is the better. It is right, it is well. Oke, kita berangkat ke contoh. If you heat water until 100 degree of Celsius, it will boil. Ini dia simple present, dan kalimat juga dia kedua simple present. Nah, contoh kedua menggunakan rumus kedua. If the sun rises, the morning comes. Ini tadi contoh rumus pertama, it will boil, future-nya. Sekarang rumus yang kedua, if the sun rises, the morning comes. Verb 1, if the sun rises, ini verb 1, comes verb 1. Itu penggunaan conditional sentence yang keempat. Sekarang penggunaan conditional sentence yang kelima, yaitu if clause to sowing a dream. Sowing a dream. Kalau dikatakan sowing a dream, ini merupakan conditional sentence untuk menunjukkan apa yang ingin dilakukan atau didapatkan, diperoleh seseorang di masa depan jika dia ingin memiliki atau ingin berhasil melakukan sesuatu. Nah, berarti ini seandainya itu adalah conditional type keberapa yang sudah kita pelajari kelas 2? Conditional kedua. Namun di sini disebutlah if clause sowing a dream. Nah, untuk mempermudah dalam kalimatnya kita menggunakan rumus, yaitu if plus simple present. Itu kalimat pertama dalam if clause dan future. Sama seperti tadi, future ada subjeknya, ada will-nya, ada verb 1. Nah, kita berangkat ke contoh. If I have 1 billion rupiah, if I have 1 billion rupiah, I will build a hotel. Seandainya saya mempunyai 1 billion rupiah, saya akan membangun sebuah hotel. Itu adalah dreams. Okay, I think it is enough our topic in conditional sentence. That it is the add from conditional sentence when you study in the second class. So you are now in the third class. It is more again about conditional sentence. Okay, I think it is enough our teach about this lesson. So, untuk lebih mempermudah kamu, buka buku paket. Buka buku paket halaman 20. Yes, halaman 20. Kemudian halaman 22. 22 di situ materi kita. Kemudian 23, 24
sampai 26. 26 dan 27. Yes. Berarti mulai halaman 15 sampai halaman 26. Nah, kamu pelajari video saya pembelajaran kita hari ini. Silakan kamu kerjakan dari buku paket kita halaman 15 sampai halaman 27. Ingat, kamu kirimkan ke tugas, bukan ke forum. Dan hari ini saya sudah membuat daftar hadir. Silakan kamu checklist kehadiran kamu dan silakan kirimkan materi kita ini. Oke, yang kedua, tugas kita yang kemarin tahap pertama masih sebagian yang mengirimkan sudah. Namun masih banyak di antara kamu belum mengirimkan tugasmu. Saya tetap masih tunggu karena ini merupakan penilaian untukmu. Dan ini session kedua tugas kamu dari chapter 2 paket kita. Saya rasa jelas sudah semuanya. Saya nggak mau alasan apapun bahwa tugasmu secepatnya kirimkan lebih bagus. I think it is enough. If you have a confused about our topic, our lesson today, please ask me. Give more a question for me. I think it is enough. Thank you. See you for the next week. Good morning.